Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita berjumpa kembali bersama Bapak pada hari ini di kelas 4 dan kelas 5. Bagaimana kabarnya? Sehat? Kelas 4 sehat? Kelas 5 sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, bisa belajar dengan baik, nantinya mendapat ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Mudah-mudahan kegiatan kita, belajar kita pada hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada seluruhnya untuk kelas 4 dan kelas 5 berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, dalam kesempatan pertemuan kali ini di sini Bapak akan mengajarkan pembelajaran untuk anak-anak kelas 4 dan kelas 5 dengan model 2-2-1. Artinya 2 kelas, 2 mata pelajaran dan 1 ruang. Jadi kelas 4 dan kelas 5 2 mata pelajaran. Yang pertama kelas 4 pelajaran PKN dan kelas 5 pelajaran bahasa Indonesia. Baik, Bapak mulai dari kelas 4 dahulu, yaitu pelajaran PKN. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara kita melakukan kewajiban dan hak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setiap manusia, setiap kehidupan ini mempunyai hak, mempunyai kewajiban, mempunyai kewenangan dalam setiap kehidupan sehari-hari. Bapak punya hak, Bapak punya kewajiban, anak-anak mempunyai hak, dan anak-anak juga mempunyai kewajiban sebagai manusia, mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara, sebagai masyarakat, dan lain sebagainya. Sekarang contoh hak dan kewajiban kita sebagai warga sekolah itu apa saja? Ayo, siapa yang tahu? Ya, hak dan kewajiban kita sebagai warga sekolah. Hak kita sebagai anak-anak atau siswa yaitu mendapatkan pendidikan atau pelajaran yang sesuai atau yang layak. Sedangkan kewajiban kita adalah yang pertama tentunya harus disiplin. 2, mengikuti peraturan yang ditentukan oleh sekolah. 3, selalu tepat waktu, dan lain sebagainya. Nah, itulah hak dan kewajiban bagi kita semua, khususnya untuk anak-anak warga sekolah. Begitu juga Bapak sebagai guru mempunyai hak dan kewajiban. Hak Bapak adalah kewajiban Bapak adalah memberikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak didik semuanya. Sebagai warga negara Indonesia, apa hak dan kewajiban kita? Mengikuti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tidak melanggar hak asasi manusia. Di masyarakat, apa hak dan kewajiban atau tanggung jawab kita? Mengikuti gotong royong. Itu contoh-contohnya, dan banyak lagi contoh yang lainnya. Jadi untuk memahami atau mengetahui hak dan kewajiban dalam perilaku kehidupan sehari-hari, banyak contoh yang kita lakukan di sekolah, di rumah, ataupun di mana saja. Jadi seperti di sekolah kita mengikuti pelajaran, mengikuti kerja bakti, dan lain sebagainya. Itu termasuk bagian perilaku
hak dan kewajiban dalam perilaku sehari-hari. Begitu juga di pedesaan, orang tua kita mengikuti gotong royong, terus bersih-bersih lingkungan dan lain sebagainya. Itu termasuk hak dan kewajiban sebagai warga ataupun masyarakat untuk dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Nah, itulah contohnya yang mungkin itu bisa dipaham oleh anak-anak kelas 4. Ya mungkin nanti kalau ada yang belum paham tentang hak dan kewajiban yang ada dalam perilaku kehidupan sehari-hari, bisa ditanyakan, bisa didiskusikan lagi, dan nanti Bapak jelaskan lagi. Nah, baik, untuk sekarang untuk yang kelas 5 yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kelas 5 yaitu tentang cerpen. Apa itu cerpen? Cerpen adalah cerita pendek. Cerita pendek itu ceritanya berarti pendek, gak panjang. Artinya gimana? Cerita ini hanya memfokuskan pada satu peristiwa. Kan ada cerita yang panjang, mulai dari dialah dilahirkan, mulai disekolahkan, besar dan lain sebagainya sampai meninggalnya diceritakan. Tapi kalau cerpen ini hanya menceritakan satu peristiwa. Contohnya cerita tentang persahabatan di kelas 5 MI. Berarti hanya menceritakan peristiwa saat dia kelas 5 MI atau SD. Jadi tidak menceritakan saat kelas 4-nya, tidak menceritakan saat dia kelas 6 dan seterusnya. Hanya mengisahkan satu peristiwa atau satu cerita. Nah, dalam cerpen itu ya bukan hanya cerita, tapi ada dialognya dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara kita memahami cerpen atau cerita pendek itu? Yaitu dengan memahami unsur-unsurnya. Unsur yang harus kita pahami diantaranya yang pertama adalah unsur intrinsik. Nah, ini pernah Bapak jelaskan sebelumnya. Intrinsik adalah unsur yang ada di dalam cerita, seperti temanya apa, terus pelakunya atau apa namanya, pelaku itu ada pelaku, ada tema. Pelaku itu tokoh atau yang menjadi bintang dalam cerita tersebut. Sebenarnya persahabatan si Budi dan si Doni, berarti tokohnya Budi dan Doni. Temanya apa? Temanya tentang persahabatan. Nah, nanti isinya apa? Alurnya, mulai dari awal perkenalan dari cerita-cerita tersebut sampai akhir itu ceritanya seperti apa, itu harus kita pahami. Jadi nanti watak tokohnya, tokoh si A ini seperti apa, baik atau buruk, tokoh B ini seperti apa, baik atau buruk, itu juga perlu kita pahami. Nah, itu semua masuk dalam unsur intrinsik. Termasuk yang terakhir harus kita temukan adalah intisari cerita atau amanat, pesan moral dari cerita yang kita dengarkan. Seperti di sini ada sebuah cerita menanam kebaikan. Setiap orang punya cara tersendiri untuk menanam kebaikan. Itu pula dengan Pak Saroji. Nah, di sini sudah kita temukan temanya tentang kebaikan. Siapa tokohnya? Tokoh utamanya adalah Pak Saroji. Pensiunan guru itu hidup sederhana dengan istrinya. 3 orang anaknya sudah berkeluarga dan tinggal terpisah di luar kota.
uang pensiunan Pak Saroji tidak besar, jadi ia tak mampu menyumbang uang ke panti asuhan. Jadi hidup Pak Saroji ini pas-pasan, sehingga uang yang didapatkan ini hanya untuk keperluan sehari-hari. Jadi tidak mempunyai cukup uang untuk menyumbang ke panti asuhan dan seterusnya. Nanti seperti itu cara kita memahami sebuah cerita yang dibacakan atau yang kita baca sendiri. Yang pertama, temanya yang perlu kita ketahui apa, tokohnya siapa saja, watak tokohnya bagaimana, kehidupan tokoh itu seperti apa. Terus yang nanti yang terakhir adalah amanat atau intisari dari cerita itu apa saja. Bukan hanya didengar, setelah didengar sudah hilang, tidak seperti itu, tapi harus benar-benar diteliti. Baiklah anak-anak kelas 5, mungkin itu dulu, nanti dibaca lagi ceritanya, nanti Bapak akan koreksi. Jadi kalian itu benar-benar memahami cerita tersebut atau tidak. Jadi tokohnya nanti apa saja dalam cerita yang ada di dalam buku LKS tersebut. Nah, yang sudah kalian buka itu tokohnya apa, tokohnya siapa, temanya apa, terus kehidupan tokoh seperti apa, terus watak tokoh seperti apa, amanat atau intisari dari cerita itu bagaimana, nanti diceritakan kembali. Nah, baiklah anak-anakku kelas 4 MI dan kelas 5, ya mungkin pertemuan kita untuk materi hanya sekian dulu. Kalau ada yang belum jelas atau yang belum paham, silahkan ditanyakan ke Bapak untuk kelas 4 atau kelas 5 ya. Mungkin kalau nggak ada, di sini Bapak ada sebuah tugas untuk kelas 4. Tugasnya yaitu membuat 10 contoh hak dan kewajiban dalam perilaku kehidupan sehari-hari. 10 contoh, baik dalam sekolah ataupun luar sekolah dan lain sebagainya. 10 saja ya. Seperti tadi gotong royong. Ini adalah contoh kewajiban masyarakat atau kewajiban dalam bermasyarakat dan seterusnya. Ya, paham? Untuk anak kelas 5, mengoreksi atau meneliti cerita atau cerpen yang ada di LKS itu, mulai dari temanya, tokohnya, watak tokoh, sampai ke alur dan amanatnya, yaitu sudah kita pelajari semua, kita tinggal mengulas dan mengingat-ingat kembali. Nah, itulah tugas untuk anak-anak. Mudah-mudahan sukses tugasnya, mendapatkan nilai yang baik, prestasi yang baik, dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk pertemuan hari ini mungkin cukup sekian dulu. Mari sama-sama kelas ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.